Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang kepada wajah kolbu. Apabila mata ini berdosa, kolbu langsung hitam. Dan Allah tidak suka kolbu yang hitam. Tapi itu dosa zahir. Mendengar aib orang, ya, membicarakan aib orang, itu dosa zahir. Ada dosa yang tersembunyi. Adakah rasa mohon maaf hari ini diri kita merasa lebih soleh daripada orang lain? Ada? Merasa diri ini lebih alim dari orang lain? Ada rasa itu? Ada merasa diri ini lebih berilmu daripada orang yang duduk di kiri kanan kita? Ada rasa itu? Jika itu ada, ya Tuhan jawab di hatilah. Jika itu ada, itu dosa lebih besar dari dosa memandang yang haram. Surya Sayyidi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna بأن ندعوه بالأسماء الحسنى والحمد لله الذي جعلنا من الذين أجابوا دعوته والحمد لله الذي جعلنا من أمتي سيد الوجود سيد الكونين سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. أما بعد اللهم افتح لنا يا فتاح فتوح العارفين وعلمنا يا عليم علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Saudara yang melakukan Allah, puji syukur kehadiratnya karena ia masih mengizinkan namanya mengalir pada lidah kita yang penuh dosa. Alhamdulillah Allah masih izinkan nama kekasihnya kita ulang-ulang, kita jadikan sebagai wirid, dan itu tiadalah mudah bagi orang-orang kecuali yang Allah bukakan mata hatinya. Maka tiadalah yang diangkat di muka bumi ini kecuali orang yang menyebut namanya, orang yang mencintai namanya, orang yang mewarisi ilmunya. Itulah makna dari surat Alam Nashrah, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami mengangkat bagi engkau hai Muhammad zikraka. Zikraka secara harfiah berarti sebutanmu, namamu. Maka bagi ahli ma'rifat yang mengerti dan menjama' antara ilmu yang zahir dan batin, syariat dan hakikat, mereka memaknai zikraka, maka di situ ada zakiruka. Orang yang menyebut-nyebutmu juga diangkat. Zakiruka juga bermakna al-arif bika. Orang yang kenal kepada engkau juga diangkat. Maka jika bersolawat, berceramah, berdakwah, jangan berniat viral. Jadi orang yang populer, ya, famous, ya, masyhur. Nah, niat kita hanya karena Allah membesarkan, meninggikan, mempopulerkan nama baginda SAW, maka kita pun mengatakan, Ya Rabb, arfa' dzikra habibana, dzikra habibina, kama rafa'tahu. Sebagaimana engkau mengangkat namanya, kami pun mengangkat namanya. Maka siapa yang menyebut-nyebut namanya, dia pun ikut terangkat. Darjah dia pun ikut terangkat. Semoga yang hadir malam ini, terutama sahibul bait, Datin Umi Zaidah, ya? Aidah. Semoga beliau dan keluarga dan yang berhadir semua Allah tambahkan nurullah, nur Muhammad SAW. Ini mulailah zaman orang mengingkari kajian nur Muhammad SAW. Padahal jika tuan-puan baca semua kitab maulid dimulai dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Semua kitab maulid isinya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi muncullah ada orang mengatakan kajian Nur Muhammad itu kajian daripada pengaruh Kristiani kepada Muslim. Ada juga mufti sinilah. Ya, saya tak tahu negara bagian mana lah itu. Dia kata Nur Muhammad itu ajaran Majusi yang masuk ke dalam Islam. Ya salam. Mufti ya salam. Ha? Istafti qalbak qabla an tufti linnas. Minta fatwa dulu ke dalam kalbu sebelum kita memfatwa satu hal. Kita tidak akan mengancam dia dengan ancaman-ancaman kesesatan. Kita cuma uzakiruhu, mengingatkan dia bahwa sadah kibar ulama, ya, ulama-ulama besar sedari dulu, mereka biasa memulai kajian dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tidak mau bahas Nur Muhammad lah. Ramai lagi, ya, karena di sini baca Ratibul Attas dan Al-Asmaul Husna. Saya ambillah bagian Al-Asmaul Husna. Kalau Ratibul Attas mungkin para sahabat yang berhak membahasnya, walaupun kita memiliki sanad dan ijazahnya. Tapi tarekat saya bukan tarekat Ba'alawiyah, namun saya dapat ijazah mengamalkan wirid-wirid dan auratnya. Ya, namun suluknya bukan suluk Ba'alawi. Ma'ahtiramina bihim, meskipun saya sangat hormat dengan Sadah Ba'alawiyah. Kenapa? Kullu Ba'alawi syazili. Setiap Ba'alawi syazili, dan amalan harian kami syazili. Suluk khalwat kami Naqsyabandi, kajian hakikat kami Syatari, mahabbah kami Ba'alawi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Zikir anfas kami Samani. Ya, kalau dilanjut masih banyak lah itu. Ya. Al-Asma'ul Husna. Tuan, puan, senangkah dipanggil dengan nama yang bagus? Senang? Senang dipanggil dengan nama yang indah, yang elok? Atau dipanggil dengan nama yang buruk? Mau? Tak nak? Tiada orang yang suka dipanggil dengan nama yang buruk. Walillahil mathalul a'la. Dan milik bagi Allah lah perumpamaan yang lebih tinggi, lebih luhur. Jika engkau saja tiada suka dipanggil dengan nama yang biasa, engkau suka dipanggil dengan nama yang luar biasa, nama yang indah dan elok. Itu adalah sifat Allah yang Allah pantulkan, percikkan ke dalam dirimu. Jadi sebenarnya itu sifat Allah. Maka jangan terlalu suka dipuji. Pulangkan pujian kepada yang maha terpuji. Inilah makna Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kapan kita boleh terima pujian? Apabila kita melihat sifat Allah lah yang menutupi aib ini. Lalu orang melihat sifat Allah meliputi diri, barulah boleh kita menerima pujian. Karena yang terpuji pada hakikatnya Zat yang maha terpuji, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah syukur kita sebagai umat Nabi yang terpuji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bingung dan hairannya orang-orang kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, hendak mencaci, tapi orang yang dicaci namanya orang yang terpuji. Muhammad, apa artinya? Orang yang terpuji. Bagaimana mungkin orang yang sangat terpuji dicaci maki? Oleh karenanya mereka tidak berhasil mencaci maki Sayyidina Muhammad SAW. Maka mereka menuduh Sayyidina Muhammad SAW sahirun majnun, penyihir. Tidak puas, sebut lagi majnun, gila. Itulah ya nafsu orang-orang kafir Quraisy. Dan saya bukan memberi ancaman kepada kita, hanya menakut-nakuti diri supaya siap sedia. Siapa saja yang mewarisi nur al-Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, nur ilmu baginda sallallahu alaihi wasallam,
maka ia akan juga dicaci. Ia juga akan dituduh sebagai penyihir lagi gila. Ya. Mungkin Datin Umi ini sudah dituduh gila juga. Gila habaib, gila ulama, tersesat sudahnya. Kawan-kawannya mungkin mengira dia sudah gila. Nah. Tapi terserahlah mereka. Ya, biarlah kafilah tetap berlalu dan anjing tetap ya menggonggong tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka milik Allah lah nama yang indah, nama yang elok. Maka semua nama terbaik berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fad'uuhu biha, maka panggillah Allah dengannya. Apabila saya ni kepada Ustaz, saya panggil hoi, pasti Ustaz tidak mau melirik, betul tak? Hei, pasti tidak mau melirik, karena Ustaz punya nama, punya gelar. Minimal saya panggil Ustaz. Ya, kalau tak tahu nama panggillah Ustaz, jangan panggil hoi. Hei, fulan. Tidak. Kita pun tidak suka dipanggil bukan dengan nama, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi baiknya Allah itu, ia menyimpan namanya bahkan dalam satu huruf. Huruf yang paling ringkas tentang nama Allah adalah Hu. Maka kul huwallahu ahad. Biasanya apabila kita menyebut dia dalam bahasa Melayu lain dengan huwa dalam bahasa Arab. Karena dia dalam bahasa Melayu khusus untuk orang ketiga, orang yang gaib, orang yang hari ini sahabat kita tidak hadir, lalu kita sebut dia. Betul tak? Tapi kalau menyebut Allahu, itu menunjukkan tanzih, mensucikan Allah dari semua fikiran-fikiran. Maka maknahu mencakup semua sifat 20. Orang kalau faham, belajar sifat 20, ada di sini majelis kajian sifat 20. Wajib ada, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu simbol kita adalah mengkaji sifat Allah yang 20. Bukanlah Allah itu bersifat hanya 20, tapi karena akal ini terbatas, ulama meringkasnya menjadi 20. Dari 20 orang akan faham bahwa sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala tak terhingga. Apabila kita berkenalan dengan seseorang ta'aruf, pertama yang ditanya bukan sifat dan tempat tinggalnya, di mana duduknya. Pertama yang ditanya adalah apa namanya. Maka awal jalan makrifat mengenal Allah adalah mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lihat wiridnya sudah bagus, suaranya sangat merdu. Tinggal suara dan wiridnya diisi dengan warid. Warid itu dimulai dengan ta'lim. Innamal ilmu bita'allumi. Ilmu itu mesti diambil dari guru. Lain dengan futuh, lain dengan wahbiyah. Bukan wahabi. Wahbiyah itu pemberian bakat dari Allah. Ya. Tiba-tiba malam Lailatul Qadar atau malam nisfu Sya'ban, mimpi melihat cahaya, esok hari sudah mampu urut orang. Nah, itu namanya wahabiyah. Apa namanya? Atau tiba-tiba habis selesai wirid zikir, tertidur, melihat singa masuk ke badannya. Bangun tidur, dia mampu silat singa. Itu wahabiyah. Tapi hati-hati, wahabiyah tidak selalu mutlak langsung dari Allah. Siapa tahu dari jin, dari khadam-khadam. Maka kita mesti berhati-hati. Dan cara menetralkannya, membersihkannya, cukup dengan kalimat tauhid.
la ilaha illallah. Orang yang kuat baca la ilaha illallah, Allah bersihkan dia dari ilmu-ilmu jahat. Dan coba tuan puan perhatikan di dalam Al-Quran, lafaz la ilaha illallah seingat saya hanya ada 4 atau 2, saya lupa, nanti tolong diingatkan. Seingat saya hanya 2 atau 4. Selebihnya lebih dari 20 ayat menyebut Allahu la ilaha illahu. Kadang dia guna lafaz Allah, kadang dia menyebut dirinya huwa. Maka huwa dalam bahasa Arab tidak hanya berarti dia dalam bahasa Melayu, tapi huwa ghayatut tanzih, ismun litanzih, nama untuk mensucikan Allah Ta'ala. Inilah yang tidak difahami oleh beberapa da'i-da'i. Ya, kita maklumi karena ilmu itu berkembang. Ya, siapa tahu nanti dia merevisi kata-katanya yang mengatakan zikir dengan hu bid'ah. Nah, sudah ada di Malaysia yang bercakap begitu. Sudah ada fatwa begitu. Ya salam. Siapa yang tak kenal dengan Imam Izzuddin bin Abi Salah, Imam Fakhruddin Ar-Razi? Buka Fakhruddin Ar-Razi, kalau yang di depan Ar-Razi. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau wafat lebih kurang 606 Hijriah. Sekarang sudah berapa? 1446. Sudah berapa abad? 1 abad 100 tahun. Sudah berapa abad? Lama gitu ya. 14 kurang 6. Berapa? 8 abad, 800 tahun lebih yang lalu. Beliau telah tulis di jilid pertama daripada Tafsir Mafatihul Ghaib Imam Ar-Razi. Beliau menyinggung banyak sekali rahasia daripada nama hu. Mana orang yang katanya pintar, cerdas, kenapa tidak membaca kitab ini? Ya, jadi hu itu nama. Oleh karenanya Imam Ahlus Sunnah yang bernama Abdul Qahir Al-Baghdadi, boleh diulang namanya? Abdul Qahir punya kitab Usuluddin dan Al-Farqu Bainal Firaq. Apa nama kitabnya? Usuluddin 1, yang kedua Al-Farqu Bainal Firaq, ada lagi yang ketiga Al-Asma' wa Sifat, 3 mujalladat, 3 jilid. Beliau mengatakan hu ismun min asma'il husna. Huwa adalah salah satu nama al-asma'al husna. Ya, maka kalau kita zikir nas'aluka ya man huwa Allahu la ilaha illahu. Imam Abul Hasan Syazili, guru daripada Imam Izzuddin Abi Salam, imam mujtahid di zamannya, tapi tidak keluar dari mazhab Syafi'i. Tapi dia punya pandangan yang lain dengan Imam Syafi'i untuk beberapa hal. Beliau punya guru Imam Syazili yang punya Hizib Bahar. Ya, salah satu hizib yang saya suka dan kami di Ribat pagi petang mengamalkan wirid asas, astagfirullah 100, la ilaha illallah 100, salawat 100, subhanallah 100, itu di hati beliau. Imam Syazili, salah satu doa asma al-ismul a'azam, nama yang agung yang jika kita memohon dengan nama itu adalah hu. Maka beliau berdoa, ya hu, ya hu, wahai yang menyebut dirinya huwa. Waw itu waw zaidah, pada dasarnya hanya hu. Waw itu tambahan dalam bahasa Arab. Jadi al-aslu fihi hu, bila waw. Ada hu tanpa nyebut waw. Kul huwa,
huwallah, karena dia disambung maka dibaca huwallah. Tapi jika dia diwakafkan Allahu la ilaha illahu, betul tak? Begitu cara bacanya. Sahih? Ada matnya, Maka apabila tuan puan ambil talqin zikir dari ahlinya, salah satu talqin zikir itulah talqin zikir dengan surat Qul huwallahu ahad, Qul hu Allah. Jika dilakukan dengan teknik yang benar, kaifiat yang sahih, dia akan membuat wajilat qulubuhum. Jika disebut namanya, bergetarlah hati. Ya, jika disebut nama Allah, bergetar hati. Tapi kalau menyebutnya belum tahu caranya, maka hati tiada bergetar. Ya, maka pelajari ilmu ini dari ahlinya, jangan dari YouTube. Ya, pelajari dari siapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi ingat, tidak semua dokter itu spesialis. Maka tidak semua dai ustadz menguasai ilmu talqin. Banyaklah orang mentalqin dan memberi ijazah, tapi sedikitlah orang yang punya sir daripada la ilaha illallah. Ambil dari ahli sir, ahli zikir, insyaallah nur Allah akan hidup di dalam kalbu kita. Orang nur Allah hidup di kalbunya, maka sebesar apapun dosanya tidak akan membuat dia putus asa untuk pulang kepada Allah, karena dia tahu ini yang kami kaji tadi pagi, ya, tapi karena memang tidak ada live, ya. Apa itu? Was-was syaitan dan terjerumusnya seorang hamba dalam maksiat itu adalah jalan bagi salik untuk kembali kepada Allah. Maka min alamati, di antara husulit taubah, terbitnya nur taubat pada diri seorang hamba, si hamba dimunculkan rasa dia bersalah di hatinya, rasa dia berdosa di hatinya. Coba perhatikan, Sayyidina Muhammad SAW berdosakah? Ada dosa Nabi Muhammad SAW? Tuhan, hari ini ada dosa? Matanya berdosa? Lidahnya kalau usah pandang orang, pandang diri kita. Ya, kolbunya hari ini dosa nggak? Kita tidak usah memandang siapapun, pandanglah diri ini penuh dengan dosa. Dosa itu kotoran. Senangkah sudihkah tuan puan memandang orang yang di pada tubuhnya, badannya, wajahnya ada kotoran? Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang kepada wajah kalbu. Apabila mata ini berdosa, kalbu langsung hitam. Dan Allah tidak suka kalbu yang hitam. Tapi itu dosa zahir. Mendengar aib orang, ya, membicarakan aib orang, itu dosa zahir. Ada dosa yang tersembunyi. Adakah rasa mohon maaf hari ini diri kita merasa lebih soleh daripada orang lain? Ada? Merasa diri ini lebih alim dari orang lain? Ada rasa itu? Ada merasa diri ini lebih berilmu daripada orang yang duduk di kiri kanan kita? Ada rasa itu? Jika itu ada, ya Tuhan pun jawab di hatilah. Jika itu ada, itu dosa lebih besar dari dosa memandang yang haram. Hari ini kawan kita, sahabat kita mendapat rezeki dari Allah. Ada rezeki materi, uang kah, duit kah? Ada rezeki imateri, ya, mungkin populariti, mungkin dia disukai orang, dipuji orang, mungkin dia dapat ilmu. Ini rezeki juga. Maka setiap orang yang dapat rezeki pasti ada yang iri dan dengki. Adakah kita hari ini iri dengki kepada seseorang?
Iri dengki itu menginginkan dapat nikmat yang Allah berikan kepada sahabat kita, saudara kita, dan kita ingin dia tidak dapat. Itu namanya iri dengki. Tapi ada iri yang positif. Kita menginginkan nikmat yang didapat saudara kita, tapi dia tetap mendapat nikmat tanpa perlu dia hancur dan binasa. Nah, itu boleh. Ya. Maka dosa itu ada dua, dosa zahir, dosa batin. Tahukah saudara yang pertama kali iri dengki siapa? Iblis. Yang pertama kali sombong siapa? Iblis. Maka siapa yang merasa dirinya lebih, siapa yang iri dengki kepada orang, dia sedang mengambil sifat-sifat iblis. Dan ini wajib kita bertobat padanya. Maka apabila setiap Bani Adam memang berdosa, namun tidak semua Bani Adam merasa berdosa. Sayyidina Muhammad SAW dan semua para nabi berdosakah? Nabi Muhammad punya dosa kah? Betul. Betul, sahih. Ya. Kecuali Ibnu Taimiyah, Imam Salafi Wahabi, mengatakan para nabi berdosa dosa kecil. Ini Ibnu Taimiyah, ya, yang disebut oleh kelompok Salafiyah Syekhul Islam. Dia itu tanggung jawab dia di hadapan Allah nanti. Ya, kita tidak ada urusan. Dalam akidah Ahlussunnah yang kita anut, para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, tiadalah ia berdosa. Disebut maksum. Ada namanya maksum. Maksumah, ada punya nama maksumah? Ada, maksum. Ada. Siapa? Suaminya? Arwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabiyyina Muhammad SAW. Perhatikan, ada muhim, ini penting sekali. Nabi kita tidak berdosa, tapi ia merasa berdosa. Saya, kita, tuan puan hari ini, kita pasti berdosa, tapi kita tidak merasa berdosa. Betul ya? Para nabi alaihimus salatu wassalam memandang dirinya jika melanggar satu adab, maka dia sampai dia wafat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibrahim, dia berbohong 3 kali untuk kebaikan. Sampai nanti di akhirat orang minta syafaatnya, apa kata beliau? Duhai umatku, bukankah aku ini nabi yang berdosa 3 kali berdosa, 3 kali berbohong? Itu para nabi. Para nabi, dia berbuat sesuatu dan dia merasa bersalah di dalamnya. Maka semua para nabi tawwabin. Semua nabi itu ahli taubat. Ingin merasakan nikmat bertuhan, ingin merasakan nikmatnya zikrullah, benar-benarkan, betul-betulkan taubatnya. Apakah kita senang masuk ruangan tapi ruangannya kotor? Masuk masjid suraunya berdebu, apa namanya nih? Tikar apa? Karpetnya sudah kotor, ya, banyak debunya, banyak kotoran-kotoran di dalamnya. Nyamankah? Tidak. Para imam ahli zikrullah, mereka ijma', qalbul mu'min baitullah, rumah Allah, surau yang hakiki, masjid hakiki, bukan bangunan fisik itu. Karena bangunan fisik itu boleh diubah nanti jadi gereja. Seperti Hagia Sophia, sudah dari gereja jadi masjid, masjid jadi gereja, gereja jadi museum, museum jadi gereja, jadi masjid lagi. Kalau bangunan boleh diubah, tapi kolbu ini tidak boleh dirubah. Nah,
Maka ini yang disebut Baitullah hakiki. Jika seseorang masuk ke dalam dirinya, di dalam dirinya masih ada noda mata, noda telinga, noda pandangan, pendengaran, noda lisan, noda tangan dan kaki, noda qalbu, maka ia tidak akan lama tahan zikrullah. Dia tidak akan lama tahan dalam Baitullah yang ada dalam dirinya. Padahal Sayyidina Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, idza ra'aita ahadan, ya, jika engkau melihat seseorang, ya, suka datang ke masjid, fashhad lahu bil iman, maka saksikanlah dia benar-benar beriman. Oleh Imam Ghazali dimaknai bukan saja datang ke masjid yang fisik, itu betul, itu zahir iman. Tapi iman yang sesungguhnya apabila seseorang dia betah, dia nyaman, dia senang masuk ke dalam Baitullah yang ada di dalam dirinya. Maka lihatlah orang-orang dia nyaman, dia suka lama-lama zikrullah. Dia sungguh menikmati lama-lama ketika berselawat. Ya, bukan karena suara yang indah saja, tapi karena suara di dalam kolbunya sudah sangat indah. Bukan karena ruangan ini bersih saja, tapi karena ruangan di dalam dirinya bernama kolbu, ruang dan relung kolbunya sudahlah sangat bersih. Oleh karenanya, miftahul walayah at-taubah. Ya, ini kaidah muhimmah, kaidah penting. Pintu dari kewalian menjadi kekasih Allah dimulai dari bab taubat. Apabila kita selesai wudu, apa yang kita baca? Allahumma ja'alni. Tapi orang lupa, ada satu adab yang dia lupa, bahwa Nabi SAW memberi doa beragam. Salah satunya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam, baru Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan yang bertaubat. Perhatikan tawabin, waw musyaddad, wawnya ada tasydidnya. Dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan mubalaghah. Kalau orang sekali tobat disebut taib, tapi jika dia berulang-ulang tobat disebut tawwab. Kenapa dia berulang-ulang tobat? Karena setiap kali dia tobat dia merasa dirinya kotor lagi, maka dia tobat lagi. Oleh karenanya ini saya bukan sedang menyuruh tuan-puan bermaksiat, tapi hendaklah kita selalu merasa punya maksiat, hendaklah kita selalu merasa punya dosa. Selesai zikir, selesai tobat, kita merasa lagi, ya Allah, hatiku masih ada maksiatnya, masih ada zulumat, kegelapannya. Oleh karenanya, ya, tiada seorang wali yang saya kenali kecuali amalan dia adalah zikir taubah. Zikir taubah, tidak ada timur, barat, Arab, tidak Arab, Habib, tidak Habib, mursyid, tidak mursyid. Wali itu tidak mesti mursyid. Boleh jadi dia masturi, tersembunyi dalam keramaian. Ada yang tersembunyi dari keramaian. Amalan wajib mereka mandi taubat, zikir taubat, sholat taubat. Nah ini, jadi kenapa kalau zikir sama-sama kuat, tapi zikir sendiri tidak kuat? Karena zikir taubatnya belumlah sempurna. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu kali Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, Sayyidat Sufiyah. Jadi Sufi, wali Allah tidak hanya laki, tapi juga ada wanita perempuan. Beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Imam As-Suhrawardi dalam Awariful Ma'arif, apabila ia beristighfar, bertobat, dia berkalam. Kalam yang wali laki tidak pernah tahu kalimat itu, tapi dia tahu lafaz itu. Apa kata dia? Astaghfirullah fi istighfari. Aku mohon ampun kepada Allah, aku memohon maaf kepada Allah. Kenapa? Karena istighfarku tidak sungguh-sungguh. Orang jika sungguh-sungguh beristighfar, air matanya mengalir.
atau fi qalbihi an-nadam, di kolbunya ada rasa dia menyesal. Tapi selama ini kita istighfar baru menghitung zaulullah, ya, belum ada rasa yang ditumbuhkan, belum ada penyesalan yang dirasakan. Padahal Sayyidina Muhammad SAW mengatakan an-nadamu taubah, indikator seseorang diterima taubatnya, dia ada penyesalan terhadap yang dia lakukan. Dan an-nadamu alamatuhu al-buka, salah satu ciri dari orang yang menyesal, matanya berkaca-kaca menangis. Oleh karenanya, pelajari ilmu taubat, tidak usah tinggi-tinggi ilmunya. Mau jadi kekasih Allah, baguskan taubatnya, baguskan istighfarnya. Bukan sekedar memperbanyak angkanya, tapi membaguskan makna saat membaca. Mulai malam ini saya berharap, jika berzikir, zikirlah yang kita faham. Jika sudah ada yang membaca zikir, dipimpin guru, ustaz, pelajari apa yang dibaca ustaz. Jangan hanya seperti alat recording. Dia mampu merekam semua yang dia dengar, tapi dia tidak faham. Apa kata Allah SWT? Kal-himar yahmilu asfara. Hanya seperti, mohon maaf, keledai, himar yang mengangkut lembaran-lembaran ilmu, tapi dia tidak tahu apa yang dia bawa. Saudara-saudariku makan Allah, saya ini juga bukan orang suci. Setiap hari merasa di kolbu saya ada dosa, ada yang masuk. Mau tidak mau masuk. Awalnya kita berputus asa, tapi ternyata para masyayikh mengatakan, idza aradallahu ay yarfa' 'abdahu, jika Allah hendak mengangkat seorang hambanya, arsala ilaihi syaitan fayuwaswisu alaihi, maka Allah Ta'ala mengirim syaitan, iblis, lalu memberi was-was kepada dirinya. Nah, ini kabar entah gembira, entah menyedihkan, ya. Ada was-waskah dalam pikiran? Seorang sahabat datang kepada baginda SAW, hadis Sahih Bukhari, ya Rasulullah, diriku was-was. Tahu was-was? Ada gangguan di pikiran, ragu, ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa apakah Allah terima aku atau tidak. Ada perasaan-perasaan yang sepertinya kita tidak percaya diri di hadapan Allah SWT. Itu dia. Apa kata Nabi Muhammad SAW menanggapi sahabat yang bertanya ini? Jadi itu sudah ada sejak zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Sekelas sahabat-sahabat, level mereka sangatlah tinggi, tapi mereka masih was-was. Apatah lagi kita di zaman yang penuh was-was. Baru buka YouTube, langsung kita yang tadinya tidak mau dapat was-was, malah mencari was-was itu. Itu tak? Ya. Katanya tidak mau dapat was-was, tapi kita malah membaca si was-was itu. Minal jinnati wan nas. Kalau was-was dari jin masuk secara gaib, tapi was-was yang zahir, inilah yang lebih berbahaya. Kita baca komennya, baca statusnya, baca kalam-kalamnya, mendengarkan podcastnya. Ya, kita yang mencari ulah, kita cari penyakit sendiri, lalu salahkan orang lain, bahkan menyalahkan Allah. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka mengambil ibrah dari Imam Abu Bakar Al-Banani tadi, dan juga Sayyidatu Sufiyah, penghulunya para sufi yang arifah billah, yaitu Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Istighfar kita wajib diistighfarkan. Istighfar kita wajib diistighfar. Kenapa?
kita tidak bersungguh-sungguh dalam beristighfar. Dan Sayyidina Surawardi mengatakan betapa banyak orang baca istighfar, lidahnya minta ampun, kolbunya tidak. Lidah minta ampun, kolbu tidak. Lidah mengaku, kolbu tidak. Na'udzubillah min dzalik. Hadis yang sering saya baca, innallaha yanzuru ila qulubikum, Allah yang Ia tatap bukanlah lidahmu, bukan suaramu, bukan tasbihmu, yang Dia tatap apa? Kolbumu. Ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Kalau kita tidak bertemu orang yang kita suka, orang yang penting dalam hidup kita, jika nak jumpa, pastilah kita membaguskan pakaian yang dilihat. Kalau perlu, puan-puan ini berhias diri, ya, wajahnya pakai apa wajahnya? Pakai cat putih, pakai apa? Kosmetik, bedak, kan? Supaya apa? Jika ada kekurangan di wajah, ditutup supaya terlihat cantik. Jika laki-laki sebelum dia datang ke majelis, dia pakai cleanser dulu. Ya, supaya terlihat mukanya tidak berminyak, supaya nanti terlihat handsome. Oleh siapa? Oleh orang yang di belakang sana. Padahal yang di belakang hanya melihat punggung dan kepala dia. Kenapa kita hendak berhias jika hendak berjumpa makhluk? Padahal Allah selalu mau jumpa dengan kita. Dan ada perjumpaan yang resmi, yaitu waktu kita salat. Ya, yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Salat itu perjumpaan yang resmi. Dan Allah yang Ia tatap bukan wajah ini. Yang Ia tatap wajah qalbu, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah qalbuku kepada pencipta langit dan bumi, pencipta qalbu ini. Maka jika hendak bertemu Allah Ta'ala, bersihkan wajah qalbu, berilah hiasan yang layak baginya, sehingga Allah yang Maha Memandang suka dan senang memandangnya. Apa tanda Allah suka memandangnya? Kita pun senang memandang qalbu kita. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Surat Al-Fat. Dialah yang menurunkan sakinah, rasa tenang, rasa nyaman kepada qalbu orang yang beriman. Turunnya ke dalam qalbu, bukan kepada wajah, bukan kepada otak. Awal kita kenal orang, kita pandang fisiknya, lama-lama kita pandang isi kepalanya, lama-lama kita pandang isi kalbunya. Betul tak? Sahabat yang paling disuka, apakah sahabat yang wajahnya paling bagus, paling elok, atau yang hatinya paling elok? Senangkah dengan orang otak dia bagus, fikiran dia, brainnya minda dia luar biasa, tapi kalbunya sombong? Suka dengan orang begitu? Kita lebih senang, ya wajahnya ya lumayanlah, lumayan buruk. Otak dia, minda dia lumayan dhaif. Ya, dhaif tahu dhaif. Ya lemah. Tapi kalbu dia tidak menyimpan busuk hati. Kita suka berteman dengan orang begitu. Betul tak? Kita nyaman jika berjumpa dengan orang begitu. Itu masalul a'la. Ini perumpamaan yang lebih tinggi. Allah lebih senang lagi kepada orang yang kalbunya tidak menyimpan busuk hati, tidak menyimpan sombong diri. Senangnya Allah memandang orang begitu. Kapan mulai konflik muncul di surga? Ketika Azazil yang kemudian diberi gelar iblis merasa dirinya lebih tinggi daripada Sayyidina Adam, dan dia iri kepada anugerah Allah kepada Sayyidina Adam, maka bermulalah konflik, bermulalah pertengkaran. Ya, jangan sampai itu terjadi. Kita punya sahabat
wajahnya senang kita melihatnya. Akal fikiran minda dia juga sangatlah cerdas, IQ-nya sangatlah tinggi, qalbunya sangatlah baik. Itulah afdalul ashab, sahabat yang paling mulia. Jika dia sahabat, jika dia guru yang paling disebut al-mursyid kamil mukamil, guru yang kamil, ideal, bukan sempurna. Sempurna hanya milik Allah, ya, sangat ideal. Maka saudara-saudariku yang karena Allah, karena Allah hanya menatap kepada wajah, kalbu, mari merias wajah kalbu. Ya, ini puan-puan ini merias wajah ini setiap hari kan? Oh, kalbu kita cemburu. Apa kata dia? Ya Allah, hambamu ini merawat wajah zahirnya setiap hari, tapi wajah yang engkau tatap dia hanya rawat sesekali saja. Wajah ini, kata ahli kecantikan, mesti dibersihkan minimal 2 kali sehari. Tahulah kita ya, pagi, petang, ya, atau bangun tidur, sebelum tidur. Maka saya pun katakan minimal jika hendak membersihkan kalbu, bersihkan 2 kali sehari. Sebelum bangun tidur dan sebelum tidur. Siapa yang tidur tidak membawa sifat-sifat sombong, sifat-sifat yang buruk, dia tidur fi hubbillah, dalam cintanya Allah. Itulah zikir yang sebenarnya. Itulah ahli surga. Jadi jika Tuhan mau lihat ahli surga zaman ini, mudah. Saya kasih contohnya. Orang yang tidur tidak menyimpan penyakit hati. Siapapun orangnya, alimkah dia, jahilkah dia, maka orang itu ahlul jannah, ahli surga. Alim dia, baca kitab kuningnya Masya Allah, apalagi baca maulidnya Masya Allah, tapi sebelum tidur dia kurang senang, hatinya suudzon, dia kurang bersyukur dengan apa yang dia dapat hari ini. Tertidur itu tidak lebih baik daripada jamaahnya. Jamaahnya mungkin jahil, tapi dia tidur penuh rasa syukur dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti sebelum tidur, nah ingat-ingat, sebelum tidur, kata Nabi Muhammad SAW, ini sunnah Nabi, idza arada ahlukum ila firashihi, jika kamu hendak mau ke tempat tidurnya, falyatawadda wudu'ahu lis-salat, maka berwuduklah, bersih-bersihlah seperti dia hendak salat. Maka seorang muslim tidak mungkin dia tidur wajahnya berminyak. Nah, kenapa? Karena dia mau tidur, dia pasti bersihkan wajahnya dulu. Jadi Rasulullah SAW sangat mengerti bab berhias. Lalu setelah itu apa? Bacalah zikir-zikir yang sudah mungkin kita tahu semua. Tapi ada satu hal yang terpisah hadisnya. Janganlah tidur dalam menyimpan rasa sakit hati kepada siapapun. Ada rasa sakit hati kah kepada orang? Masih ada? Masih ada dendam? Masih? Saya lihat ini sebagian masih menyimpan dendam ini ya. Masih ada 1-2 lah ini. Dapat dibaca dari gores mata. So, kan tahu alam gaib tidak. Ya. Kita tahu orang wajah lapar. Kenapa? Terlihat di wajahnya. Bukan berarti kita tahu alam gaib, tidak. Sayyidina siapa yang Yahudi ini namanya? Abdus Salam, ya. Seorang Yahudi yang masuk Islam. Kita tak benci Yahudi karena Yahudinya. Kita benci Yahudi yang Zionis, yang jahat kepada sesama manusia, apalagi Muslim yang sedang ada di sana. Sayyidina Abdus Salam diperintah oleh
amatinya, bibinya. Wahai Abdussalam, orang cakap, ada orang baik datang ke Madinah mengaku sebagai Rasul Allah. Jika benar dia Rasul Allah yang ada di kitab Taurat kita, maka lihatlah wajahnya. Apakah wajahnya wajah orang jujur atau pembohong? Pergilah. Maka pergilah Abdussalam kepadanya. Saat semua orang Madinah menyambut baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia tatap wajah Nabi. Lalu dia pulang. Apa kata dia kepada bibinya? Wahai bibi, ma ra'aitu fihi wajhal kizib. Aku tidak melihat ada gores kebohongan, kedustaan pada wajahnya. Berarti ilmunya ada. Ini namanya ilmu firasah yang kemudian dikumpulkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu Imam Fakhruddin Ar-Razi lagi. Imam Ar-Razi lagi ya. Beliau kumpul satu buku judulnya Al-Firasah. Ini boleh dimumarasahkan. Sayangnya yang guna ilmu ini orang China, Feng Shui. Itu ilmu firasah, itu bukan khurafat. Di Sumatera, di Jawa, itu orang tua-tua dulu ada ilmu itu, tapi dikhurafatkan oleh Wahabi. Ya, padahal ilmu itu ada. Ya. Akhirnya orang-orang hari ini mengharamkan yang tidak haram, menganggap syirik yang tidak syirik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kembali kepada yang tadi. Jika hendak tidur, setelah kita bersihkan yang zahir, bersihkan juga yang batin. Maka sebelum tidur pegang dadanya. Katakan, ya Allah, jika ada di dalam hatiku rasa benci, rasa sakit hati, rasa bermusuhan, rasa sombong, rasa semua yang buruk-buruk, tolong Engkau angkat dan hapus ya Allah. Barulah baca Bismikallahumma. Coba nanti, dan hidupnya pasti bahagia. Mau tahu orang paling bahagia? Orang yang di dalam tidurnya tidak menyimpan dan tidak membawa satupun sifat-sifat yang buruk. Ya. Dan semoga Allah menulis kita fi diwanit tawabin, dalam daftar nama-nama ahli taubat. Wala yaqbiduna illa wa nahnu minhum. Dan jangan sampai kita dicabut ya Allah ya. Dan kecuali kita dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang itu ya. Semoga Allah Ta'ala menerima kita semua. Iqbalna ya tawwab, ij'alna minat tawwabin bihaqqi Sayyidina Muhammad Sayyidit tawwabin. Astaghfiruka, nastaghfiruka fi istighfarina. Ikuti ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami memohon ampun ya Allah, dosa mata kami ya Allah, memandang yang haram ya Allah, memandang hina orang lain ya Allah, ampunkan dosa pandangan kami ya Allah, dosa pendengaran kami ya Allah, dosa lisan menyakiti sahabat kami ya Allah, dosa kolbu ya Allah, dosa sombong ya Allah, dosa angkuh ya Allah, dosa iri dengki ya Allah, dosa lalai mengingat Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, tahhir qulubana, bersihkan kalbu kami, bersihkan hati kami dari semua penyakit-penyakit hati, sembuhkan jiwa kami dari semua penyakit-penyakit kerohanian. Allahumma ya Allah, la taqbidna, jangan Engkau menjemput nyawa kami, illa wa naqulu la ilaha illallah, kecuali Engkau takdirkan kami membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma aktubna fi diwanit tawabin. Ya Allah, terima taubat kami,
terima taubat kami, dan tulislah nama kami pada daftar nama orang-orang yang bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikuti ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab, tub alaina bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Lebih kurang itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf salah kurangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.